Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit mengenai persoalan informasi dan sistem-sistem informasi. Nah, dalam materi kami terdapat 4 subbab yang akan kita bahas. Pertama, manajemen informasi sistem dan subsistem-subsistem dalam suatu sistem informasi. Yang kedua, falsafah pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan pengembangan suatu sistem informasi. Nah, yang ketiga, analisis sistem informasi dalam pemecahan masalah. Dan yang keempat adalah analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Oke, lanjut saja kita ke materi pertama, yaitu manajemen informasi sistem dan subsistem-subsistemnya. Manajemen informasi sistem atau yang lebih kita kenal dengan sistem informasi manajemen ialah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan manajemen di suatu organisasi. Jadi, informasi memiliki peranan penting dalam manajemen di suatu organisasi untuk pengambilan sebuah keputusan dan pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, subsistem-subsistem dalam informasi manajemen. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi eksekutif yang merupakan suatu sistem yang disusun khusus bagi para manajer pada tingkat perencanaan strategis. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Nah, itu sistem yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran dalam perusahaan. Nah, sistem informasi pemasaran ini terdiri dari input dan output. Nah, subsistem input pemasaran ini meliputi subsistem informasi akuntansi, penelitian pemasaran, dan intelijen pemasaran. Nah, kemudian selanjutnya subsistem output pemasaran meliputi subsistem produk, subsistem tempat, promosi, harga, bauran terintegrasi. Selanjutnya adalah sistem informasi manufaktur, yaitu sistem yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam pemecahan masalah manufaktur. Nah, subsistem informasi manufaktur ini terdapat input dan output juga. Nah, yang subsistem input manufaktur meliputi sistem informasi akuntansi, sistem rekayasa industri, dan subsistem intelijen manufaktur. Yang subsistem output manufaktur meliputi subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Yaitu sistem informasi keuangan, di mana sistem ini menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem ini juga mempunyai subsistem input dan output. Nah, subsistem inputnya yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Dan subsistem outputnya yaitu sistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya manusia, di mana sistem ini menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia dalam perusahaan. Sistem ini juga memiliki input dan output. Nah, sistem inputnya yaitu sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM atau sumber daya manusia, dan subsistem intelijen sumber daya manusia. Selanjutnya, subsistem outputnya yaitu subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Mbak Puput. Selanjutnya, falsafat pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan pengembangan informasi. Masalah sendiri merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian ataupun menghasilkan keuntungan. Pemecahan masalah berarti tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekankan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Dan oleh karena itu, masalah perlu dipecahkan. Dalam memecahkan masalah, kita perlu mengetahui 3 jenis upaya pemecahan. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pendefinisian, dan yang ketiga, pemecahan. Selanjutnya, pengembangan informasi. Pengembangan informasi itu suatu sistem informasi manajemen, di dalamnya terdapat beberapa elemen, misalnya media informasi. Dalam sistem informasi manajemen punya sistem khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitasnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Firda, yaitu analisis sistem informasi dalam pemecahan masalah. Manajemen mengandung peran penting dalam sistem informasi manajemen, yaitu sebagai aplikasi sistem informasi manajemen yang dikembangkan guna melayani kebutuhan-kebutuhan informasi setiap unit pada semua tingkatan kegiatan manajemen. Maka, sistem informasi manajemen dalam kegiatan manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses perencanaan, proses pengendalian, dan proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, manfaat sistem informasi manajemen bagi manajemen perusahaan atau organisasi adalah dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan. Kegiatan pengambilan keputusan adalah kegiatan yang kompleks berdasarkan pengalaman banyak dari seorang manajer yang berkecimpung dalam memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian pemecahan masalah harus memiliki informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan juga lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pemateri lanjutan dari Mbak Yeni, yaitu analisis sistem dan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Fungsi dari sistem informasi salah satunya adalah membantu manajer dan karyawannya dalam menciptakan produk baru, menganalisis masalah, dan lain-lain. Tahap perkembangan informasi ada beberapa, yaitu yang pertama, perencanaan sistem. Perencanaan sistem adalah suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Tahap yang kedua yaitu analisis sistem. Proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem yang akan dijalankan. Yang ketiga, tahapannya adalah rancangan sistem. Rancangan sistem yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.